So, kalau dari perspektif ini berarti kita bisa lihat bahwa uh, peristiwa ini ya tidak Hmm. berdiri sendiri sebenarnya. Kalau saya lihat sih ya. Jadi Iya. ini tuh jadi kayak ada negara yang opposing uh, uh, posisi Amerika sebagai Mm-mm. uh, apa juara Su- bertahan lah istilahnya kalau Iya, tinju. super power jadinya. Super power sendirian. Iya. Mm-mm. Mau nggak mau kita harus akui bahwa Amerika ini kan sebagai uh, pemimpin dunia selama Iya, ini gitu polisi loh. polisi dunia. Mm-mm. Polisi dunia dan apa yang dia mau ya gimana dia gitu kan. Iya. Mm-mm. Nah, There's cuman habis no itu, one to oppose mm-mm. gitu. Iya. Cuma kita lihat juga sekarang kalau dari pengamatan saya ya, dari apa yang saya lihat dengan respon Amerika dan respon Eropa gitu. eh, Respon Eropa itu menurut saya jauh lebih, ya, kita set aside untuk sementara apa yang Amerika lakukan secara embargo bensinnya. Cuman on the most part orang-orang Eropa itu yang justru lebih step up gitu. Misalnya gitu, eh, dari mana ya? Dari Polandia, dari Jerman. Mereka udah mulai kirim-kirim banyak banget weapons kan. Termasuk Kanada, tapi Kanada kan bukan Eropa ya, cuman Kanada juga ngirim weapons gitu. Saya ada itunya, mereka ngasih berapa ya? Udah sekitar 17.000 anti-tank missiles yang dikirim untuk untuk Ukraina gitu. Anti-tank missiles itu kan sebenarnya yang ya senapan apa senjata yang bisa ngelawan tank baja gitu. Dari Kanada, Inggris dan negara-negara yang katanya dulu netral gitu kayak Swedia, Finlandia juga udah mulai ngasih gitu. Jerman sendiri kemarin tuh saya dengar pernah ngasih 1.000 Panzerabwehrwaffen gitu. Dan ya ya sama lah kayak gitu lah anti tank missiles gitu. Terus habis itu ngasih juga 500 Bodenluftraketen dan lain-lain gitu. Dan sekarang negara-negara kayak Jerman, dia yang saya menurut saya ya respectable banget, bahwa Jerman itu mulai tiba-tiba menyisakan 2% dari GDP-nya untuk military spending kan. Dia udah ngasih berapa, bukan juta ya, bukan juta lagi, berapa miliar kalau nggak salah. Berapa miliar euro untuk pertahanannya. Itu pertama kali sejak udah lama banget gitu. Pertama kali dia ngasih lebih banyak, dan habis itu dia reverse satu policy-nya bahwa dia nggak akan ngirim weapons ke negara yang sedang berperang. Tiba-tiba sejak PD2 berarti udah berapa puluh tahun ini, dia tiba-tiba bikin peraturan baru bahwa kita akan bantu Ukraina pada saat mereka butuhkan. Dia Jerman juga apa allow Netherlands, Belanda dan satu negara lagi dari mana ya? Lupa saya. Estonia, kalau nggak salah Estonia juga untuk weaponry Jerman yang diproduksi di sana untuk dikirim juga ke Ukraina gitu. Jadi kalau menurut saya gitu, uh, dengan teori tadi bahwa Amerika mulai melemah sebagai superpower dan contending superpowers mulai rise up kayak Rusia gitu. Saya pikir juga bahwa negara-negara Eropa yang kayak Jerman ini, mereka mulai stand up and show themselves gitu untuk bilang bahwa ya jangan macam-macam gitu Rusia. Kita punya sejarah dulu, kita ingat bahwa kita punya sejarah dengan Red Army dan dengan PD2 dan lain-lain gitu. Bahwa kita tuh we're not somebody to be messed with gitu. Bahwa Jerman tuh somebody not to be messed with gitu. Makanya keluarin 2% GDP dan lain-lain gitu. Menurut saya step up banget gitu orang-orang Eropa, negara-negara Eropa dengan policy-policy baru yang mereka bikin. Nah, jadi eh, kalau saya lihat memang apalagi kalau saya lihat ya Rusia team up with China dan mereka sort of bikin eh, aliansi atau kesepakatan juga Ya, dengan quote unquote lah ya. ya Middle East. Mm-mm. Ya. Ya, kalau kita lihat Eropa menguasai sorry Rusia menguasai 40% energi Eropa. Mm-mm. Middle East adalah ladang minyaknya yang dibutuhkan oleh Amerika. Ya. Ya kan? Mm-mm. Sedangkan China adalah negara salah satu kontendernya. Mm-mm. Kalau kita bilang nomor 2 di dunia setelah Amerika. Ya. Mm-mm. Gitu. Di mana dia secara ekonomi dalam tanda kutip dia menguasai Afrika loh.
Mm-mm. Iya. gitu loh. Nah ini jadi eh, perlahan tapi pasti Mm-mm. ini kayak mereka ngetes gitu loh. Amerika bisa apa nih? Iya. Iya. Gitu kan. Setuju banget. Dan Mm. mereka udah mulai mulai nunjukin taringnya gitu loh. Istilahnya, hey sekarang dunia tuh udah nggak sama lagi. Nggak bisa didikte oleh satu negara gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. And I think that's a good thing ya. Mm-mm. Maksudnya kalau Oke. terlalu satu itu dictator. Kalau dua juga jangan kalau menurut saya. Mm-mm. Karena it's not maintaining balance sih. Mm-mm. Kalau paling aman tiga sebenarnya. Jadi kalau Oke. tiga Jadi kayak kan Three ganjil Kingdoms tuh. gitu ya. Three Three Kingdoms yang Kingdoms ya zaman China. Mm-mm. itu salah satu yang paling aman menurut saya karena masing-masing pihak Mm-mm. would hesitate kalau mereka mau maju kan. Iya. Takutnya Mm-mm. nanti ini kalau gua nyerang yang si B, si C nyerang gua lagi nanti. Mm-mm. Mm-mm. Kan gitu. Jadi sebisa mungkin ya paling juga jatuhnya nanti Cold War lagi. Jadi kayak unjuk-unjuk apa? Unjuk-unjuk kekuatan tapi nggak nyerang-nyerang kan begitu. Kayak dulu pas ada blok barat, blok timur, dan non-blok kan, termasuk Indonesia non-blok kita. Harusnya begitu. Cuman sayangnya, nah ini non-blok ini kan pemimpinnya itu Indonesia, Mm-mm. Iya. ya kan? Mm-mm. Eh, Bung Karno waktu itu. Mm-mm. Dan Bung Karno ini memang sangat-sangat maintaining balance loh. Mm-mm. Dia ke Rusia dekat, Iya. ya seperti kita ketahui dia kan dekat banget sama ini Nikita Khrushchev, Mm-mm. Iya. ya kan? Tapi sama Kennedy juga dia dekat, Mm-mm. Iya. Betul. gitu. Jadi blok Barat, blok Timur bingung kan? Mm-mm. Waduh, oke, Amerika dengan sekutunya NATO kan, Mm-mm. negara-negara yang so-called udah maju. Lalu Soviet dengan sekutu-sekutunya, Mm-mm. Pakta Warsawa, Warsaw Pact kan, Mm-mm. dengan NATO. Lalu ada negara-negara yang di antara itu, yang Iya. kebanyakan di Asia dan Afrika, Mm-mm. non-blok gitu. Mm. Nah ini ya sayangnya non-blok sekarang cuma jadi ini doang ya, cuma jadi slogan doang gitu ya. Iya. Mm-mm. Iya. Slogan doang gitu. Kalau benar-benar kita non-blok sih harusnya ya nggak usah berpihak gitu kan. Mm-mm. Gitu. Iya. Tapi ya bagus juga maksudnya sekarang blok barat sudah ketemu sama lawannya blok timur gitu loh. Mm-mm. Iya. Secara geopolitik menurut saya juga setuju bahwa apa ya, untuk satu superpower doang itu terlalu berbahaya. The risk is too high gitu menurut saya. Meskipun selama sejak the end of the Cold War ini kan Amerika jadi superpower, dan ya uh, truth be told, meskipun nggak sempurna, cuman nggak jelek-jelek banget sampai total chaos gitu kan. Cuman sekarang Ya, kita lihat dengan berjalannya waktu, makin lama makin kelihatan melemah gitu kan. Makanya Rusia dan China juga berani menjadi contending superpowers gitu. Hmm. tapi yang jelas satu yang pasti. Setelah ini beres, dunia nggak akan sama lagi. Iya, pasti. Ya, dunia tidak akan sama lagi. Karena seluruh dunia sudah bisa lihat bahwa Amerika itu bisa di-defy loh, bisa Mm-mm. di-deny loh. Iya, bukan almighty power itu loh gitu. Udah bukan almighty lagi dan teman saya kemarin itu ada pergi ke Amerika. Ternyata Amerika sekarang itu tidak seindah yang dilihat di media. Hmm. Iya. Ya, banyak homeless katanya di sana sekarang. Hmm. Ya, mungkin karena terdampak sama sama COVID kemarin juga kan. Iya. Atau mungkin Terus karena sistem kapitalisme juga nggak sih? Maksudnya ada backlashnya juga kan, meskipun yes, meskipun so far ya menurut saya gitu ya, se apa yang kata Winston Churchill, capitalism is the worst system of economy except for everything else gitu. ya, Iya. ya. Um,
masalahnya gini sih, either it's capitalism or socialism, it's a system man-made. Iya. Yeah, so it depends on the man behind the gun gitu. It's not about the system, Iya. Iya. ya kan? Mau kapitalis, mau sosialis, kalau yang menjalankannya nggak benar gitu. Iya. Ya, siapa bilang sekarang dalam so-called capitalism yang mengagung-agungkan demokrasi, terus there is no such thing as otoriter gitu. Ada otoriternya, ada monopolinya. Iya. Ya, tapi tidak terang-terangan gitu loh. Ya, as always yang namanya demokrasi, you can buy votes kan. Iya. Oh ya, saya Ya. juga mau ini dulu ralat sedikit. Kayaknya Winston Churchill bilang itu tentang demokrasi, cuman ya saya konekin dengan kapitalisme gitu. Ya, bisa salah. Ya. So, apa namanya? Dalam sistem demokrasi kamu bisa beli suara dan ini menjadi satu rahasia umum sebenarnya. Yang pegang kuasa adalah korporasi yang punya uang. Iya. Ya, and there are men yang bisa dibeli gitu. Ya, yang mewakili rakyat gitu, yang harusnya mewakili rakyat dan itu bisa dibeli. Itu bukan satu rahasia lagi gitu loh. And it makes logic even though you secara fakta, where's the proof gitu. It makes logic loh. Iya. Gitu. Jadi mungkin Amerika harus berpikir ulang mengenai kebijakan ekonominya. Because when the corporation gets too greedy, nah ini dia. Iya. Perekonomian kamu mungkin salah satu yang paling besar di dunia. Boleh perputarannya besar, boleh. Tapi bagaimana distribusi ekonominya tersebut? Kalau sekarang dari 100 juta dolar misalnya, kita kasih contoh 100 juta dolar. Terus yang parkir ke dompetnya para konglomerat ini 60 juta dolar. Berarti rakyat kan cuma kebagian 40 juta dolar. Iya. Itu kan Bagaimana pitfall-nya. kalau itu meningkat? Iya. Gitu loh. Pitfall-nya kapitalisme kan itu. Iya. That's true. Dan untuk Dan kita itu juga yang berhubungan dengan inflasi nanti yang kita nanti bahas lah. Gitu dan ya. untuk kita di sesi bahas ekonomi. Iya, untuk kita orang Indonesia juga, ya, apalagi kita yang masa depan Indonesia gitu, anak-anak muda, ya, itu menjadi suatu bahan pikiran kan. Pada saat kita ambil kursi duduk pemerintah satu hari nanti, jangan kita belajar dari sejarah dan belajar dari negara-negara lain, jangan sampai apa yang pernah terjadi, mistakes-nya kita ulang lagi gitu, kesalahan-kesalahannya. Iya. Tapi untuk And if you wanna really get into that situations gitu ya, di mana kamu berusaha menjadi seseorang yang merubah itu, memperjuangkan pemerataan ekonomi untuk masyarakat, trust me, it's gonna be hard. It's gonna be a hard fight and long fight gitu loh. Karena yang kamu lawan ini adalah corporation. Iya, betul. Yang punya uang, maybe even multinational gitu. Iya. Atau mungkin malah negara lain yang pengen negara kamu lemah. Gitu. Yeah, it's gonna be a long fight and a hard one, tapi ya it's worth it. It's worth it gitu. Karena karena masyarakat membutuhkannya gitu. Masyarakat membutuhkan orang yang berjuang untuk mereka juga gitu. Ya itulah sebabnya butuh orang yang sangat idealis, yang memang untouchable. Tapi orang-orang yang kayak gitu memang it's hard to find. Makanya Bung Karno bilang, beri aku 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia. 10 pemudanya yang harus dipilih gitu. Iya, betul. Bukan sembarangan. Iya.